Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Terakhir yaitu pada fungsi pecahan. Hari ini kita memasuki bab baru yaitu mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus dulu untuk fungsi komposisi. Nah, dari fungsi komposisi ini ada banyak sekali penerapan yang melibatkan fungsi komposisi. Salah satunya mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar meja kursi ukir Jepara. Coba, apa yang terlintas dalam pikiran kalian mengenai penerapan fungsi komposisi pada meja kursi ukir Jepara ini? Apa, yuk? Ya, benar. Bahwa fungsi komposisi ini pada meja kursi ukir Jepara ini berkaitan dengan tahapan sehingga menjadi sebuah kursi, menjadi sebuah meja. Nah, prosesnya itu melalui beberapa tahap. Nah, tahap-tahap tersebut itu digunakan fungsi komposisi, di mana pada tahap pertama ini kan masih kayu, pohon ya, pohon yang sudah ditebang, Kemudian tahap selanjutnya ini menjadi balok-balok kayu, kemudian tahap akhir menjadi sebuah kursi. Nah, fungsi komposisi ini berkaitan dengan tahap-tahap proses pembuatan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada suatu penggilingan padi itu memproduksi beras super melalui dua tahap, di mana tahap pertama menggunakan mesin 1, yaitu menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi. Nah, dari gambar ini mesin 1 itu menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi. Selanjutnya, pada tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan beras super. Nah, di tahap kedua ini menghasilkan beras super. Kemudian mesin 1 menggunakan fungsi fx sama dengan x kurangi 0,1 dan mesin 2 menggunakan fungsi gx x kurangi 1. Dengan x adalah bahan dasar padi dalam satuan kilogram. Kemudian pertanyaannya, jika bahan dasar padi yang digunakan itu sebesar 1 ton, kita diminta untuk mencari berapakah kilogram beras super yang dihasilkan dalam satuan ton. Nah, dari sini kita bisa uraikan menggunakan diagram panah. Pada tahap 1 kita misalkan x. Tadi f fungsinya adalah fx sama dengan x min 0,1. Kemudian di tahap 2, nah di sini fx. Nah, ini relasinya. Kemudian tadi fungsinya adalah gx. Ini kan dari x itu maksudnya padi. X-nya padi. Kemudian dengan fungsi fx di sini menjadi fx
Dan proses dari tahap 2 ini kan menggunakan GX. GX-nya X-1. Nah, di sini menghasilkan hasil produksi. Hasil. Nah, hasil ini karena kita menggunakan fungsi komposisi dari X, kemudian ke Fx, kemudian Gx, maka dari sini menuju sini, fungsi yang dihasilkan adalah G Fx. Karena kita mengoperasikan terlebih dahulu fungsi Fx, maka Fx-nya yang ada di dalam kurung G Fx. Seperti itu. Kita lanjut, kita hitung. Tadi hasil produksi untuk tahap 1 kita menggunakan fungsi Fx sama dengan X dikurangi 0,1, di mana X di sini adalah tadi berat padinya, yaitu 1 ton. 1 ton dalam satuan kilogram itu kan 1000 kilogram. Maka kita bisa masukkan Fx-nya, X-nya itu kita ganti 1000 kg. 1000 dikurangi 0,1 sama dengan 999,9 kg. Ini baru tahap 1. Tadi tahap 1 adalah beras setengah jadi. Nah, kita lanjut ke tahap kedua. Menggunakan mesin kedua tadi kan fungsinya Gx sama dengan X-1. Nah, X ini bukan lagi X yang 1 ton. Karena pada mesin kedua itu menggunakan beras setengah jadi. Jadi X-nya adalah 999,9. Kita masukkan 999,9 dikurangkan 1. Maka hasilnya 998,9. Nah, dari sini demikian bahwa beras, kesimpulannya adalah beras super yang dihasilkan sebesar 998,9 kg, atau tadi yang diminta adalah dalam satuan ton, berarti 0,9989 ton. Itu beras yang dihasilkan. Nah, dari fungsi ini kita bisa lihat tadi yang dihitung dulu adalah Fx, kemudian Gx. Maka fungsi komposisi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, F bundaran G. Ini bacanya bundaran. X itu bisa dihitung dengan Fgx. Jadi kalau bentuknya F bundaran Gx, maka kita akan menghitung dulu Gx-nya, baru fungsi Fx. Nah, kalau yang contoh sebelumnya adalah G bundaran F. Itu sama dengan G Fx. Maka Fx terlebih dahulu yang akan kita hitung, kemudian baru fungsi Gx-nya. Nah, sampai sini kalau misal belum paham bisa diputar kembali. Kita lanjut pada contoh saja biar lebih memahami. Contohnya, contoh nomor 1. Diketahui fungsi Fx-nya, misalkan 2x kuadrat plus 1. Kemudian Gx-nya sama dengan x min 3. Kemudian kita akan mencari
yang A, F bundaran G, X. Nah, dari rumus ini, maka F bundaran GX itu sama dengan F GX. Nah, kemudian sama dengan F-nya kita tulis dulu. Nah, GX-nya kita ganti yang ada dalam soal, yaitu X min 3. Karena fungsi F itu adalah 2X kuadrat plus 1, kemudian yang di sini adalah X min 3, maka kita ganti X-nya itu menjadi yang ada di dalam kurung, yaitu X min 3 dikuadratkan plus 1. Kita coret-coret di atas. X min 3 dikuadratkan berarti X min 3 dikali X min 3. Sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Jadi di sini ketemu 2 dikali X kuadrat min 6X plus 9 kemudian plus 1. Sama dengan 2X kuadrat min 12X kemudian plus 18 plus 1. Jadi hasil akhirnya ini 18 menjadi 18 plus 1 menjadi 19 ya. Di sebelah mana ya? Sebelah sini. Jadi F GX itu sama dengan 2X kuadrat min 12X plus 19. Nah, itu untuk yang F bundaran. Kemudian bagaimana kalau untuk contoh keduanya yang diminta adalah G bundaran F. Nah, tadi G bundaran F adalah G dalam kurung Fx. Nah, kita akan menghitung Fx-nya dulu. Di sini berarti G-nya masih utuh, Fx-nya kita ganti yang ada di sini. Nih, Fx sama dengan 2X kuadrat plus 1. Nah, ini G 2X kuadrat plus 1. Di sini Gx-nya itu adalah X plus 3. Nah, ini X, ini X. Karena di dalam kurungnya adalah 2X kuadrat plus 1, maka X yang ada di sini dalam soal itu diganti yang ada dalam kurungnya. Berarti 2X kuadrat plus 1, kemudian di sini ada plus 3. Kita tambahkan 3. Jadi sama dengan untuk G bundaran Fx 2X kuadrat plus 4. Nah, sampai sini apabila ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar atau di grup daring. Selanjutnya kita memasuki sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, pada contoh sebelumnya kan kita mencari nilai F bundaran G dan G bundaran F. Nah, tadi didapat nilainya itu berbeda. Nah, dari sini kita ketahui bahwa yang pertama sifat-sifat fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Tidak komutatif. Artinya apa? Bahwa hasil dari F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Nah, kemudian sifat yang kedua, apabila komposisinya itu lebih dari 3 fungsi, itu lebih dari atau sama dengan, maka bersifat asosiatif. Artinya apa asosiatif ini? Jadi kalau ada fungsi F bundaran dari G bundaran H, ini seperti ini, maka ini bisa kita hitung F bundaran G terlebih dahulu, kemudian bundaran H. Ini namanya sifat asosiatif.
Kemudian sifat yang ketiga, terdapat fungsi identitas. Terdapat fungsi identitas di mana fungsi identitas IX sama dengan X, maka berlaku F bundaran I X itu sama dengan I bundaran F. Ini kalau IX-nya sama dengan X ya. Terus sama dengan Fx itu sendiri. Tetapi kalau tadi sifatnya F dan G itu tidak sama dengan. Kalau dibalik itu tidak sama dengan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Nah, tadi kan kita sudah diketahui nih. Contoh yang pertama kan Fx-nya diketahui, Gx-nya diketahui. Terus kita tinggal mencari F bundaran Gx atau G bundaran X. Nah, bagaimana kalau nanti soalnya itu yang diketahui hanya salah satu? Jadi kita diminta untuk mencari Fx-nya atau mencari Gx-nya. Terus kemudian F bundaran Gx-nya sudah diketahui atau G bundaran X-nya sudah diketahui. Ya, kita bisa gunakan cara yang akan kita bahas ini. Ya, kita hapus dulu. Kita hapus. Ya. Nah, dari kita langsung ke contohnya aja. Yang pertama, kalau misal F bundaran Gx-nya udah diketahui, di sini contohnya 3x min 2, kemudian fungsi Fx-nya udah diketahui juga 2x plus 1, terus kita diminta untuk mencari Gx-nya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita jawab. Nah, tadi kan fungsi F bundaran G itu kan sama dengan F Gx. Nah, F Gx di sini tadi sama dengan 3x min 2. Kemudian kita sama dengan di bawah ekuivalen bahwa F Gx itu fungsi F, nih fungsi F adalah 2x plus 1. Itu kalau kurungnya itu X. Nah, sekarang ini kurungnya adalah Gx. Maka kita ubah 2x plus 1 menjadi 2 kali Gx kemudian plus 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi ini F Gx sama dengan 3x min 2. Kita tuliskan di sini 3x min 2 itu sama dengan 2 kali Gx plus 1. Nah, selanjutnya kita jadikan agar menjadi Gx sama dengan, karena kita mau mencari Gx. Berarti ini min plus 1 kita pindah ke sisi kiri menjadi minus 3x min 2 min 1 sama dengan 2 kali Gx. Kita lanjut di sisi sebelah kanan. Berarti 3x ini min 2 min 1 berarti min 3 sama dengan 2 kali Gx. Nah, kita ketemu Gx sama dengan 3x min 3 dibagi 2. Jadi fungsi pembentuk dari F bundaran G dengan Fx-nya sekian, maka kita peroleh Gx-nya sama dengan 3x min 3 per
2. Ya, tadi kan kita contoh yang pertama mencari Gx. Bagaimana kalau yang diminta itu mencari Fx? Contoh yang kedua, di sini diketahui F bundaran G itu sama dengan 6x plus 3. Kemudian diketahui juga Gx-nya sama dengan 2x min 3. Nah, kita diminta untuk mencari Fx. Kita jawab. Nah, tadi untuk F bundaran Gx itu kan sama dengan Fgx. Fgx. Nah, kita tulis bawah. Fgx itu sama dengan 6x plus 3. Kemudian G di sini diketahui 2x min 3, berarti F 2x min 3 itu sama dengan 6x plus 3. Nah, untuk mencari Fx kita harus samakan nilai di sebelah kiri dan kanan itu harus memuat 2x min 3. Nah, di kiri kan ini ada 2x min 3. Sedangkan di kanan belum ada 2x min 3. Yaitu caranya kita gunakan pembagian bersusun. 6x plus 3 dibagi 2x min 3. Di pembagian bersusun ini sama seperti Borogapit, namun ini pakai aljabar gitu ya. Ini 6x kita bagi 2x. Jadi kalau dari pembagian fokusnya di x-nya aja, di yang ada x-nya. Kalau ke atas itu dibagi ya gitu ya, dibagi 6x dibagi 2x menjadi 3. Nah, kalau dari atas ke bawah itu dikali. Tapi pengalinya dua-duanya dikalikan. 3 dikali 2x. Ini 3 dikali 2x dan juga 3 dikali min 3. 3 dikali 2x itu sama dengan 6x. Kemudian 3 dikali min 3 itu sama dengan min 9. Kita dapatkan 6x kurangi 6x habis. 3 dikurangi min 9. 3 dikurangi min 9. Min sama min jadinya positif. 3 plus 9 sama dengan 12. Nah, kemudian kita tuliskan di sebelah sini. 3, ini tadi hasilnya. Kita tulis di depan. Terus, dalam kurung pembaginya. 2x min 3. Ini dari sini, pembagi ini. Nah, kemudian ini sisanya. Kita taruh di sini. Karena positif berarti plus 12. Nah, dari sini kita lihat ruas kiri sudah ada 2x min 3 dan ruas kanan sudah ada juga. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah Fx. Kita tinggal tuliskan Fx sama dengan, karena yang dalam kurung ini x, maka yang ada di dalam kurung ini 2x min 3 pun kita ubah menjadi x. Kemudian plus 12. Jadi kalau di sini kan dalam kurungnya 2x min 3, maka sisi kanannya 2x min 3. Kalau yang dicari adalah Fx, maka yang tadinya 2x min 3 kita ubah menjadi x. Jadi kita ketemu Fx-nya sama dengan 3x plus 12. Ya, selanjutnya di sini ada tugas. Silakan dikerjakan, ada 5 soal. Dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Sebelum tanggal 24 Februari 2022. Silakan dari video ini bisa diulang-ulang apabila belum dipahami, belum ada yang ingin ditanyakan. Silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun melalui grup daring atau bisa japri secara langsung. Nah, sekian dari saya.
Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.